Anak panah yang beracun dari iblis. Man tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Siapa yang meninggalkan tatapan tersebut karena takut kepadaku, kata Allah dalam hadis itu, maka akan digantikan dengan keimanan yang ia rasakan di dalam hatinya. Rawahul Hakim wa Tabrani. Jadi potensi besar yang bisa menggelincirkan kaum laki-laki dalam hadis ini adalah perempuan, ataupun mungkin sebaliknya, sekalipun persentasenya tidak sama dibanding yang pertama. Karena itu di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30 Allah menjelaskan, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Sampaikan kepada orang mukmin agar menjaga pandangannya dan menjaga farajnya. Dzalika azka lahum. Hal itu supaya mereka menjaga kesuciannya, menjaga kebersihan dirinya. Innallaha khabirum bima yasnaun. Suatu saat Allah akan melaporkan segala apa yang kita lakukan. Tapi untuk porsi perempuan, kalau tadi porsi laki-laki hanya kurang lebih satu baris lebih yang disebutkan dalam ayat, tapi kelanjutan ayat 31 itu untuk porsi perempuan, kata Allah, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin aw abaihinna aw abai bu'ulatihin, dan seterusnya sampai Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hampir 9 baris Allah menyebutkan dalam firman-Nya yang menyebutkan tentang perintah kepada perempuan untuk menjaga pandangannya sebagaimana laki-laki dan menjaga farajnya dan tidak menampakkan auratnya atau perhiasannya kecuali yang biasa, dan hendaknya mengulurkan kudungnya ke dadanya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahun, dan tidak memperlihatkan auratnya kepada orang-orang tertentu seperti kepada suaminya, ayahnya, dan seterusnya yang disebutkan di dalam ayat tersebut, yang dalam bahasa fikih biasa disebut dengan mahramnya. Porsi ayat ini banyak kepada perempuan karena memang realitasnya objektifikasi, mengeksploitasi tubuh manusia lebih banyak objeknya adalah perempuan. Entertain dan banyak hal dalam industri, dunia industri biasanya lebih banyak menggunakan tubuh perempuan untuk mengeksploitasi, sekalipun barangkali barang dagangannya bukan sesuatu yang menonjol untuk dijual. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lebih banyak porsi penjelasannya di dalam surah An-Nur ayat 31 adalah perempuan. Karena itu mata para laki-laki
insya Allah akan terhindar dari pemandangan yang bisa mengotori dirinya dan hatinya jika sebenarnya perempuan berpenampilan sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka Allah juga menjelaskan di dalam surah Al-Ahzab, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Kalau kalian berdialog, kalian meminta sesuatu kepada perempuan. Ayat ini sebenarnya turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada istri-istri Rasulullah. Allah menyebutkan fas'aluhunna min wara'i hijab. Mintalah melalui hijab, melalui tabir, agar kalian bisa bersih dari pikiran-pikiran yang negatif. Begitu juga perempuan bisa bersih, membersihkan dirinya dari tindakan-tindakan yang bisa merusak marwahnya. Ayat ini kemudian oleh sebagian ulama menjadi poin bahwa sesungguhnya ini adalah perintah untuk menggunakan hijab, terutama cadar. Karena dengan cadar itu kita bisa tidak melihat langsung wajah perempuan. Kenapa? Ulama yang pro dengan pendapat ini mengatakan dari semua tubuh perempuan, entry point yang paling berharga dalam tubuhnya adalah wajahnya. Inilah yang biasa banyak mengeluarkan modal bagi kaum ibu untuk dirawat. Dan biasanya laki-laki melihat pertama kali perempuan itu adalah wajahnya. Kalau wajahnya sudah menarik, maka tubuh yang lain juga ikut menarik. Tapi kalau wajahnya dianggap tidak menarik, selanjutnya barangkali tidak ada harapan untuk melanjutkan pemandangannya. Lalu kemudian ulama yang pro kepada pandangan ini mewajibkan adanya cadar. Tapi dalam literasi fikih, hampir semua ulama, mayoritas jumhur ulama, Malikiyah, Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa sesungguhnya auratnya perempuan hanyalah wajahnya dan kedua telapak tangannya. Itu berdasar dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma binta Abi Bakar dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyabun riqaq. Bahwasanya Asma putrinya Abu Bakar suatu hari masuk kepada Rasulullah dan dia memakai pakaian yang tipis. Fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memalingkan wajahnya. Wa qala ya Asma. Dan Rasulullah berkata, wahai Asma, innal mar'ata idza balagat al-mahidha lam tasluh ayyura minha illa hadha wa asyara ila wajhihi wa kaffai. Wahai Asma, perempuan kalau sudah balik, sudah haid, maka tidak pantas lagi dilihat pada dirinya kecuali ini dan ini. Wa asyara ila wajhihi wa kaffai. Rasulullah kemudian menunjuk wajahnya, wa kaffai, dan kedua telapak tangannya. Berdasarkan ini maka jumhur ulama berpendapat bahwa auratnya perempuan sesungguhnya hanya wajah dan kedua telapak tangannya. Lalu diperkuat dengan dalil lain bahwa perempuan kalau ia
sementara berihram, maka wajib membuka cadarnya. Begitu pula ketika dia salat, wajib membuka cadarnya. Itu artinya bahwa sebenarnya wajah bukanlah aurat, kecuali dalam kondisi tertentu yang bisa membawa kepada fitnah, mungkin karena terlalu cantik, atau mungkin sebaliknya. Maka ulama yang mengatakan tadi bahwa wajah itu bukan aurat, tapi kemudian kalau di situ ada fitnah yang dimunculkan, maka diperkenankan untuk menutup wajahnya. Ini juga ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW kepada seseorang yang melamar perempuan. Kata Rasulullah, unzur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Kalau kau melamar perempuan, kau boleh lihat perempuan itu agar bisa melanggengkan kehidupan rumah tanggamu, ada kepuasan dengan istrimu itu. Lalu ulama kemudian berpendapat, semua sepakat bahwa wajah dan telapak tangan diperkenankan untuk dilihat, sekalipun ada yang menambahkan pergelangan sampai siku itu diperkenankan kalau kita mau melamar. Mata kaki sampai betis juga ada yang menambahkan. Artinya bahwa sesungguhnya wajah dan telapak tangan itu bisa dilihat. Kenapa Rasulullah menganjurkan untuk melihat tangannya juga, bukan hanya wajahnya? Karena kulit yang asli itu ada pada tangan. Jadi kalau ada perempuan yang kulitnya sama dengan wajahnya, berarti itu orisinil kulit wajahnya. Karena kadang-kadang juga ada perempuan lain kulit tangannya, lain juga kulit wajahnya. Makanya Rasulullah menganjurkan lihat tangannya. Artinya dari pandangan ini maka sesungguhnya tangan bagi perempuan, terutama telapak tangannya, bukanlah sebagai auratnya. Dalam surah Al-Ahzab juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan perempuan-perempuan mukmin, yudnina alaihinna min jalabibihin, mengulurkan jilbabnya, menurunkan jilbabnya. Kalau dalam ayat yang lain tadi, ala juyubihinna, menutupi dadanya. Jadi jilbab versi Al-Quran itu sebenarnya yang bisa menutupi area dada. Kenapa? Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain. Pakaian itu menjadi identitas mereka, fala yu'dzain, sehingga tidak diganggu oleh orang lain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi penekanan pada ayat tersebut adalah perintah menggunakan jilbab agar wanita-wanita muslimah itu diketahui identitasnya. Dengan begitu perempuan-perempuan muslim bisa menjaga dirinya melalui pakaiannya. Ada hadis yang cukup berbahaya sesungguhnya bagi kondisi pakaian wanita-wanita muslimah kita ini. Rasulullah pernah bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok penghuni neraka yang saya tidak pernah melihatnya. Qaumun ma'ahum sayatun ka'nabil baqar yadribuna bihan nas. Sekelompok manusia yang memiliki cambuk seperti bagian tubuh dari ekor sapi, lalu kemudian memukul orang lain. Dan yang kedua kata Rasulullah,
wa nisaun kasiyatun 'ariyat. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi sesungguhnya telanjang. Jadi pakaiannya itu bukan untuk menutupi auratnya, tapi membungkus sehingga kelihatan lekukan tubuhnya. Ini hadis yang sudah lama disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan sepertinya fashion dari baju-baju yang diproduk oleh kita dan mungkin orang Islam sendiri ini mendukung kondisi seperti ini. Karena itu sesungguhnya dalam Islam sebagai agama yang fleksibel, murunatus syariah, sisi-sisi lokalitas, local wisdom diakui dengan istilah urf atau ma'ruf. Jadi berkaitan dengan pakaian perempuan, termasuk juga pakaian laki-laki, Islam datang untuk memberikan nilai secara universal. Nilai-nilainya itu, pakaian itu kalau perempuan bisa terjaga auratnya. Tentang bagaimana modelnya, itu dikondisikan sesuai dengan urf. Apakah urfnya itu karena faktor di situ, ada faktor budaya, ada faktor ilmu pengetahuannya sudah berkembang, faktor ekonomi terutama, itu kemudian dikondisikan sehingga Islam tidak pernah mematok model tertentu pakaian. Jadi kalau orang Indonesia silahkan cari gaya Indonesia berpakaian. Orang Jepang juga punya gaya berpakaian ala Jepang. Orang Arab juga punya ala berpakaian cara orang Arab. Tapi sebenarnya nilai-nilai yang utama, selama itu dalam kewajaran dan sesuai dengan nilai-nilai universalitas yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis, maka itulah namanya murunatus syariah dalam berpakaian. Mari kita para umat mukmin laki-laki yang hadir pada Jumat ini, kita sampaikan kepada keluarga perempuan kita sampaikan kepada perempuan-perempuan muslimah agar hendaknya bisa menjaga auratnya dengan berpakaian sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan di akhir dari ayat An-Nur 31 itu Allah menyampaikan, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita laki-laki pasti ada keterbatasan kita menjaga pandangan kita dan pikiran kita. Karena itu Allah menutup, bertaubatlah kalian semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang mukmin. Semoga kita mendapatkan keberuntungan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahutsukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Ibrahim kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal yahuda wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu sufufakum wa tarasu wa'tadilu fa inna tasfiyata as-sufufi min iqamatis shalah. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن
أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن لهم حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأهلنا وأنفسنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على ما تشاء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.